Kebetulan juga aku kan dulu sempat kerja, pandemi juga akhirnya harus diberhentikan. Jadi mulai dari sana aku mikir bisnis apa lagi yang bisa aku buat ya dengan istilahnya hobiku juga aku suka ngopi. Jadi Essential Coffee ini aku buka pas zaman-zamannya lagi pandemi COVID. Ya kan semua pada lagi susahnya. Kebetulan juga aku kan dulu sempat kerja, pandemi juga akhirnya harus diberhentikan. Jadi mulai dari sana aku mikir bisnis apa lagi yang bisa aku buat ya dengan istilahnya hobiku juga aku suka ngopi. Terus sebenarnya banyak sih, aku kan lulusannya arsitek, lulusan S1 arsitek, sempat kerja juga di dunia arsitek juga, di desain, di macam-macam. Dan terakhir aku kerja tuh di coffee shop juga, gitu. Karena istilahnya mencoba experience baru, makanya aku ada experience di coffee shop, gitu. Mungkin pertama kali aku mikir, aku mendingan cari kerja aja lah, mendingan dulu sebelum aku buka usaha, istilahnya nyari experience. Balik lagi di kondisi pandemi, kita kan orang yang kerja pun susah kan, nyari kerja pun susah. Akhirnya aku mikir-mikir nih, aku punya skill, maksudnya dana juga ada, ya aku coba iseng aja buka suatu coffee shop kecil dulu sebelumnya. Kalau nggak jalan, ya udah. Tau-taunya lumayan jalan dan akhirnya terus berkembang sampai saat ini. Kalau suka dukanya sebenarnya banyakan sukanya sih, karena kan sukanya tuh kita bisa ketemu sama orang baru, kita dapat experience baru, kita dapat relasi, dapat channel baru, kita ketemu orang-orang yang istilahnya, oh ada toh orangnya itu seperti ini. Terus kalau duka, balik lagi, namanya kita bisnis kan banyak saingan. Nah, di antara bisnis-bisnis yang lain mungkin beberapa orang punya preferensinya masing-masing, seperti aku lebih cocok yang ini, aku lebih cocok yang itu. Pada akhirnya mereka ke tempatku, ada yang cocok, ada yang enggak. Ya enggak sukanya tuh paling dia cerita, oh kok kopinya gini, harganya di sini, padahal di sini seperti ini. Sedangkan yang kita jual kan memang istilahnya kita mengutamakan kualitas yang kita jual. Karena bagi saya selama saya maksudnya keliling-keliling di sini juga, kebanyakan kan orang jualan ya jualan. Istilahnya mereka cari untung aja. Kalau saya istilahnya untung mungkin saya nggak seberapa, tapi saya istilahnya mencari rasa yang saya dapat itu worth it dengan harga yang saya bayar. Gitu. Kalau orang kadang jual murah tapi rasa baru kok gini ya rasa kopi, kan sering tuh kalau kita pergi ke tempat mana, mau coba kopi di sini, tahu-tahu pas coba, loh kok gini ya rasanya, padahal harganya dibilang murah sekali juga enggak, tapi dibilang mahal sekali juga enggak, tapi rasa yang kita dapat enggak. Akhirnya saya mutusin ya, aku bisa jual murah dengan harga dengan rasa yang jauh lebih enak pada yang orang-orang jual kayak gitu. Kalau orang kebanyakan kan istilahnya minum kopi, kadang pas kita minum belum, kok rasanya aneh banget, rasanya antara kayak kurang kopi lah, atau enggak rasanya pahit banget lah, atau gimana. Nah, di sini kita menggunakan biji kopi yang 100% Arabica, dan itu istilahnya, kalau orang yang mengerti kopi pasti ngomong, ini udah pasti enak. Karena istilahnya dari kopi itu sendiri punya flavornya. Ada mungkin rasa coklat, rasa buah, rasa apa. Itu kita mengekstraksi kopi itu biar mengeluarkan rasa-rasa seperti itu. Mungkin kalau di luar ya istilahnya, ya udah kopi ya kopi, taunya pahit doang. Pahit dan hitam, kayak gitu kan. Jadi kita membuat itu lebih spesial lagi. Rasa kalau di sini aku pakai house blend sendiri, dia lebih ke coklat dan sweet. Jadi kayak makan kue coklat. Oh banyak sih, kalau kita nggak misalnya customer ada yang datang tapi nggak bisa ngopi, kita ada teh juga. Yang paling best seller juga matcha kita matcha import dari Kyoto juga. Dan memang istilahnya
bedalah matcha-matcha sama matcha-matcha lokal di sini. Kita bukan menjelekkan matcha lokal di sini, cuman kebanyakan customer pada ngomel lah, bisa kita ngomong kayak, loh kok rasanya kok gini banget ya. Padahal itu matcha pure, tapi memang tidak pure seperti yang di Jepang asli. Maka dari itu kita milihkan ya udahlah kita import mahalan lagi dikit, tapi orang lebih suka ya sudahlah gitu. Sebenarnya kalau inspirasi, kita ngomong inspirasi nggak mungkin 1-2 tempat kan. Kita ada banyak tempat yang kita jadikan inspirasi juga. Mungkin kalau di Bali ada beberapa coffee shop yang aku sering kunjungi dan memang itu enak, dan itu istilahnya aku lumayan sering juga ke sana. Mungkin dari sana sering aku keliling-keliling juga, cari-cari coffee shop. Dari sana mungkin, yang ini kayaknya enak nih dari sini. Terus mungkin tempat lain, yang dari sini enak, ya udah kita combine semua jadi satu. Kalau negara khusus, sebenarnya awal mula sebelum aku expand lagi, itu aku paling suka sama Jepang. Karena di Jepang kan memang terkenal juga kan coffee shopnya, apalagi kalau orang tahu sekarang ada di 100% Arabica di Jakarta, itu kan dari Kyoto juga, dari Jepang juga gitu. Mungkin dari sana lah kurang lebih inspirasi itu. Jangan pernah menyerah sih. Itu pelajaran berharga banget. Karena kita tahulah istilahnya orang bikin bisnis, baru nggak jalan dikit, udah nggak jalan nih. Padahal dia baru jalan nggak nyampe setahun tapi udah nyerah. Nah, aku pun yang ngalamin hal seperti itu juga. Istilahnya awal-awal aku buka kan lagi masa pandemi juga, lagi COVID juga, kan lagi susah-susahnya semua. Mungkin 1-2 bulan tuh masih enak, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, penjualan kan turun banget kan. Nah, penjualan turun banget, akhirnya kayak aku sempat ngerasa diriku, apa bisnisnya aku buat ini gagal ya, apa aku harus tutup aja ya, apa harus aku mencari kerja lain lagi lah. Cuman balik lagi istilahnya, aku istilahnya percaya sama diriku sendiri, kayak oke, aku coba dulu lah, setahun dulu lah, mau gimana pun keadaan bisnisku, kalau aku udah setahun nggak jalan, ya udah mau gimana lagi, baru aku tutup. Nah, selama aku menunggu sampai 1 tahun itu, ternyata feedback yang dapat bagus. Jadi kayak mulai ada customer, regular mulai ada, penjualan mulai meningkat. Nah itu, maka dari sana aku pikir, kalau aku nyerah di awal, mungkin aku nggak bakal lihat hasilnya di akhir kayak gini. Gitu.